Bapak Ibu, ya, kita lanjutkan diskusi kita tentang sustainable economy yang kita tahu potensinya besar. Tadi kita sudah dengarkan pandangan dari Ibu Mari. Yang terakhir beliau menyampaikan ini adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat sayang kalau hanya dikoordinasikan oleh satu eselon 1 di sebuah kementerian. Mungkin kita bisa elaborasi itu dalam perspektif dari regulator, tetapi ini yang ada sekarang adalah Pak William, saya mungkin ingin mendalami dari sisi bisnisnya sekarang. Mungkin bisa kita awali Pak Willy, yaitu kalau tadi kita menyebutkan ini adalah sebuah sektor, sebuah bisa disebutkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang seharusnya sangat potensial. Dalam kacamata mungkin komersial atau bisnis, bagaimana pandangan Pak Willy terkait dengan hal itu, Pak Willy? Terima kasih. Pak Peter, terima kasih. Pertama-tama terima kasih Prasasti Pak Burhan, Pak Jimli, terima kasih sudah berkenan mengundang kami dan saya mengapresiasi penuh Prasasti memilih topik ini. Ini topik yang kalau kita lihat World Economic Forum Davos yang terbaru hilang dari narasi. Dia terperangkap trap dalam kondisi situasi geopolitik global. Kalau bicara teknologi, kalau lihat beberapa isu yang di ini bicara soal perang dagang dan juga soal artificial intelligence. Apresiasi saya kepada Prasasti ini karena kita tidak berpikir short term, tapi kita sedang berpikir long term. Dan pertanyaan tentang Pak Peter tentang what is in it for business, sebenarnya untuk bisnis itu sustainability itu adalah sebuah keniscayaan. It's no longer about compliance, kewajiban atau kepatuhan, tapi dia telah menjadi bagian dari sebuah proses di dalam life cycle dari komersial atau life cycle dari bisnis. Dan hari ini tidak ada cara berpikir terbaik ketimbang memasukkan komponen sustainability itu di dalam proses bisnis korporasi. Nah, saya mau mengelaborate sedikit soal ini. Kalau kita bicara sebuah proses bisnis kan kita bicara soal fundamental, kita bicara soal tata kelola. Kalau bicara tata kelola, sustainability is actually bicara soal manajemen risiko yang paling nyata dari sebuah proses bisnis. Jadi fundamental bisnis kita bicara manajemen risiko, pasti korporasi akan bicara soal sustainabilitas. Kenapa? Karena dia akan melihat bagaimana resources datang. Dia akan melihat bagaimana dunia sekarang ini bergerak ke pembangunan global sustainable development goals. Dia akan melihat soal risiko-risiko alam hari ini dan terakhir dia akan melihat soal reputasi. Kalau bicara soal reputasi semua tergambar di dalam report, di dalam laporan tahunan setiap korporasi akan bicara soal sustainability. Jadi soal bisnis ini pasti akan masuk di dalam pembicaraan soal manajemen risiko. Yang kedua, dimensi lain adalah kalau kita lihat ujung tombak dari proses bisnis, dia akan bicara soal competitiveness. Dan kalau kita bicara soal competitiveness hari ini, yang akan ditaruh adalah how we compete dengan pasar global, di mana sustainability adalah proses yang harus diperhitungkan. Jadi kalau perspektif korporasi, mereka akan melihat dua hal, how the sustainability itu diconsider dalam proses manajemen risiko, dan bagaimana bisnis itu menjadi komponen dalam mewujudkan daya saing korporasi. Nah, saying so pertanyaan paling mendasarnya adalah how we do that. Karena ini nggak mudah kan, ini bukan persoalan membalikkan telapak tangan gitu ya. Saya akan masuk ke sini, tapi saya ingin melihat bahwa Indonesia is the haven for sustainability. Kita punya segalanya. Kita punya sumber daya alam, kita punya sumber daya energi, sayangnya kita belum
memanfaatkan. Dan tadi yang kita bicara, Pak Burhan bicara, kebetulan kami baru mengeluarkan satu outlook research untuk 2026. Tantangan kita kan 3 hal, 3C. Yang pertama soal certainty, tadi disampaikan Pak Burhan dan juga disinggung oleh Pak Menteri tadi dan Bu Mari. Bagaimana North Star kita lihat bahwa we are going there. Itu yang paling penting, sehingga di bisnis akan mendapatkan kejelasan tentang this is our direction. Yang kedua soal capability, dan ini yang menurut saya yang paling harus kita bicarakan. Elephant on the room itu adalah soal capability. We are talking about sustainability, tapi pertanyaannya apakah kita punya instrumen, apakah kita punya capability untuk mewujudkan itu, dan kalau situasi itu ada maka kita akan bicara soal capital. Nah, ini akan masuk ke market economy, ini akan masuk ke soal-soal financial deepening. Bagaimana kita menjalankan proses bisnis ini dengan dukungan pasar yang efektif. Jadi kembali Pak Peter, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat penting dan saya apresiasi Prasasti mengangkat ini. This is the time. Dan kalau ada negara yang harusnya mengangkat isu ini sebagai isu penting, ini adalah Indonesia. Kita punya nature economy itu besar sekali, global kontribusi dari PDB dari nature itu 60%, dan we are only using it 17%, baru 17%. Jadi potensinya ini besar, pertanyaannya bagaimana kita membangun konsep dan roadmap sustainability ini, dan bagaimana private sectors atau business ini terlibat di dalam proses ini, which is I think ini sesuatu yang sangat strategik untuk kita mulai bicarakan hari ini. Jadi sejalan sekali tadi yang seperti disampaikan Ibu Mari ya, bahwasanya sustainability ini tidak boleh hanya dilihat sebagai cost, sebagai compliance, betul, tapi harus kita lihat sebagai sebuah peluang, sebuah bahkan kita bisa sebut sebagai sektor baru ya, sektor bisnis yang sebenarnya sangat menjanjikan. Tetapi persoalannya kan memang tantangannya besar. Nah, dalam pandangan Pak Willy sekarang ini, sejauh mana sebenarnya sekarang ini para pelaku bisnis kita sudah melihat hal itu, Pak? Dan apa tantangan kita untuk meningkatkan atau mendorong mereka untuk memahami berbagai peluang-peluang tersebut, dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Dua hal ya, kalau di dalam saya akan melihat ekosistem di dalam korporasi sendiri ya. Pengalaman di mana kami terlibat di dalam banyak korporasi, there is no way kita pasti akan bicara itu, apalagi korporasi-korporasi yang publik, korporasi-korporasi besar. Tantangan terbesarnya nanti akan ada ketika kita bicara di long tail-nya, Pak, di ujung, di mana ada korporasi kecil yang harus kita perhitungkan, dan soal membangun kapabilitas ini bukan hal yang mudah. Tetapi di dalam korporasi paling tidak ada strategi bisnis yang sudah sangat memperhitungkan bagaimana sustainability itu ada. Kemudian pemerintah sendiri sekarang kan sudah mempunyai aturan, OJK sudah mengeluarkan berbagai macam aturan yang memframe bagaimana laporan keuangan harus dilakukan, praktek sustainability itu harus dilakukan. Sekarang kita udah punya aturan tentang insentif lewat mekanisme pasar karbon. Jadi itu sudah ada. Cuman pertanyaan besarnya kembali adalah, saya ulangi lagi, ini bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam satu malam. Penting sekali semua korporasi mempunyai satu strategi tentang bagaimana menuju ke arah menempatkan sustainability itu sebagai competitiveness strategi. Kesana itu besar sekali. Kita lihat ada beberapa perusahaan yang ada di sini sudah sangat maju, Pak. Sudah bisa menjadi benchmark, sudah bisa menjadi contoh. Yang sponsor kegiatan Prasasti ini, it's a top companies yang bicara benar-benar soal benar-benar sustainability. Ada yang benar-benar dari tadinya bisnis batubara hari ini berubah menjadi elemen bisnis terbarukan. Tetapi we need a single narrative. Kita punya, Indonesia harus membangun paradigma baru tadi yang Bapak bilang. Kita jangan didrive oleh terminologi sustainability yang datang dari luar. We need our narratives of how do we think about Indonesian sustainability. Karena negara ini terlalu kaya untuk tidak punya definisi sendiri tentang sustainability. And this is the time where pemerintah,
private sector, civil society untuk datang bersama. Tadi kan Bu Mari bicara soal green growth strategy. Hari ini kan kita belum punya narasi ini. Hari ini dia hanya ditangani oleh satu dirjen, ya, yang kemudian berhadapan dengan banyak birokrasi. Clarity is very important, certainty is very important, dan for business, this is God. Itu yang paling penting. Kalau directionnya ada, wow, itu bisnis akan lihat. Dan this is the opportunity. We are talking about innovation. Kalau tadi bicara kalau dengan Bapak Nas kan, kenapa inflection point-nya, kenapa ini nggak terjadi? Inersianya 5%. If you give this space for business to play, well, ini akan 6%, 7% ekonomi ini pasti akan tercapai. Karena kita belum pakai space ini, dan this is the paradox yang menurut saya kita lihat, kalau kita tumbuh dengan business as usual, kita nggak pakai opportunity ini. Tadi saya bilang, bioekonomi, nature economy itu potensi banget gitu. Tapi kita terjebak, trap di dalam narasi yang dikembangkan oleh dunia internasional. This is the time. We have to come with our own narratives untuk bicara soal sustainability, and the business will play their role di sini. Inovasi itu akan dimainkan. Capability, kemarin Pak Boy, kami ke Astra ya, saya baru pulang dan luar biasa perusahaan itu membangun dari bawah Pak, dari human capability, dari karakter, dari mindset, dan itu terjadi. Kalau semua perusahaan-perusahaan itu berpikir seperti itu, I'm very sure kita akan tumbuh dengan inflection point yang bagus. Wah, luar biasa sekali ini Pak. Bapak menyebutkan bahwasanya kita memiliki potensi yang luar biasa besar, dan oleh karena itu kita harus memiliki narasi sendiri, narasi besar, bagaimana kita mendefinisikan, menjelaskan tentang ekonomi berkelanjutan ini, sustainability ekonomi ini. Dan terkait itu Pak Willy, kalau kita lihat hampir semua regulator ya, lembaga-lembaga kementerian, lembaga di Indonesia sudah masuk di dalam ranah ini. Ya. Misalnya OJK mereka membentuk taksonomi ekonomi hijau misalnya, demikian juga dengan Bank Indonesia, demikian juga dengan pemerintah. Tetapi saya memang melihat belum memiliki narasi besar tersebut. Kita belum memiliki mungkin cara pandang yang sama terkait dengan hal ini. Karena kita ini sekali lagi ini bukan hanya terkait dengan compliance, tetapi bagaimana kita bisa melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi sumber ekonomi kita baru ya, sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Nah, terkait dengan hal itu Pak, kalau kita bicara tentang pertanyaan yang sama yang saya sampaikan ke Ibu Mari tadi, ini kalau kita bicara tentang orkestrasi yang termasuk juga untuk mendefine narasi besar tadi, kira-kira menurut Pak Willy, ini dari mana ya, atau kementerian mana atau lembaga mana yang kira-kira, kalau Bu Mari tadi kan menyebutkan perlunya satu badan sendiri ya, karena hal ini terlalu besar untuk diurusin oleh hanya satu pihak. Menurut Pak Willy sendiri seperti apa Pak? Saya tidak mau terjebak pada pembicaraan mengenai struktur, karena what I think this is we need to talk about purpose. Purpose kita kan akan bicara soal the world will sustain dengan sustainability. Jadi the issue of sustainability itu menurut saya it's a fundamental goals. Kalau kita bicara tentang Indonesia masa depan, apa yang ingin kita lihat ketika Indonesia emas, tentu kita ingin melihat bagaimana kita menjadi negara maju, menjadi negara yang lestari. Nah dari situ kemudian kita bangun instrumen orkestrasi seperti apa yang diperlukan agar itu tercapai. And I think the commitment of Bapak Presiden mulai dari beliau terpilih sampai hari ini kan sangat konsisten bicara soal green growth, green economy, sustainability, bahkan kadang-kadang saya melihat beyond our capability to achieve target energi baru terbarukan yang hari ini kita di 15%, kemudian akan dicapai 100%, tentu kan hampir tidak mungkin. Kita capai 25% di 2030 aja sudah hebat. Nah pertanyaannya bagaimana mentranslasikan satu visi besar pemerintah presiden itu menjadi sebuah orkestrasi kebijakan yang implementable. Itu pertanyaan besarnya. Tentu pemerintah punya resepi dan saya nggak punya kewenangan. Tapi kalau saya mau main di aspek bisnis sendiri, saya melihat tadi if I can propose something adalah
perlunya satu bicara tentang sustainability strategi, green growth strategi. Tadi sempat disinggung, memang Bappenas mungkin rumah yang paling tepat kalau itu ditetapkan dan ini kemudian diturunkan, and giving space for business to talk about their experience, their challenge, and the opportunity yang ada yang bisa diwujudkan. Ini banyak sekali yang sebenarnya pusat dari inovasi itu ada di sektor bisnis, dan hari ini ketika kita mau melihat berbagai opportunity yang disiapkan oleh dunia, Indonesia is there. Even with CBAM, even with EUDR yang diterapkan hari ini, kita tetap bisa berpartisipasi. Tetapi kembali, orkestrasi di dalam negeri, kebijakan-kebijakan itu perlu diatur, khususnya turunan-turunan dari kebijakan yang udah ada. Isunya kadang-kadang bukan di kebijakan, tapi ketika dia ditranslasikan menjadi aksi, ya, kadang-kadang di situ, Pak Peter, itu yang implementasi itu yang harus terkawal menjadi lebih baik. Ada sebuah kebijakan bagus, misalnya untuk inisiatif pemerintah super tax deductible untuk inisiatif ini. It's a very good policy, kebijakan, tetapi kemudian ketika dia diimplementasikan ternyata tidak seindah dengan kebijakan yang dilaksanakan. Nah, clarity in business ini menjadi sangat penting sehingga benar-benar direktif itu memberikan opportunity atau insentif kepada bisnis untuk melakukan transformasi. Saya mau mengatakan di bisnis pun kan berdarah-darah, enggak mudah, karena strategi bisnis, skill setnya ketika misalnya dia ada di sektor industri batubara, kemudian dia harus menjadi kerunjul, ini kan trial and error-nya banyak, strategi bisnisnya banyak. 10 tahun yang lalu ini sulit banget, hari ini dengan banyak case study sukses mungkin dia lebih mudah. Tapi kan kalau policy-nya jelas, direction ke bawahnya jelas, ini akan memberikan kejelasan kepada bisnis untuk this is the North Star, this is we are going to go, and this is the opportunity that we can play untuk main di pasar bisnis, dan kemudian itu akan contribute kepada mesin pertumbuhan negara kita. Saya kira ini sangat prototipe-nya bisnis, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Willy. Ini untuk orkestrasi kita bukan bicara tentang struktur, tapi yang penting adalah bagaimana di dalam orkestrasi itu memberikan ruang untuk dialog dengan para pelaku, ya, karena memang pelaku yang tentunya pasti lebih memahami tentang karakteristik dari bisnis itu sendiri, ya. Saya kira itu hal yang sangat menarik, ya. Waktu kita sudah sangat terbatas, Pak Willy. Mungkin ada satu penutup, pesan penutup mungkin dari Pak Willy dalam rangka kita tadi memaksimalkan potensi kita di ekonomi berkelanjutan ini. Silakan Pak Willy sebagai penutup. Yang pertama, let's have narasi bersama tentang what do we mean by green growth, what do we mean by sustainability, dan I think Prasasti bisa bekerja sama dengan banyak instrumen. Tadi kan Pak Menteri juga menyampaikan how this to happen, dan kemudian memberikan masukan. Mudah-mudahan kalau pemerintah ini bisa mendengar proses ini, kemudian ini bisa di-adopt, karena green growth strategi ini kita udah punya satu senario tadi dengan Bu Mari. Sebenarnya di Indonesian Climate and Growth Dialogue kita sudah dalam proses membantu bahwa it can happen. Bagaimana pola pertumbuhan dengan green growth ini kita menuju ke 6%, 7%, dan kemudian ke pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, saya kira berikan ruang kepada bisnis, kepada private sectors untuk benar-benar on tiga hal. Yang pertama, saya kira access to market, ini sesuatu yang bagaimana daya saing kita ditingkatkan, bagaimana kita hadir di international growth, kemudian yang di dalam negeri capability yang kita tingkatkan. Nah, di capability ini kan a new skill set, dan kembali saya mengatakan kita tidak kekurangan capitals, kita tidak kekurangan pasar, yang kita benar-benar penting tingkatkan itu adalah capability atau human talents yang berkarakter untuk memastikan we can play in that ministry. Jadi kalau ada narasi bersama yang
bagus tentang yang kita sepakati tentang sustainability, didukung dengan capability yang kuat, and I'm very sure capital is there untuk di mana bisnis bisa melakukan inovasi terbaiknya untuk berperan membantu atau mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi. Ya, terima kasih Pak Willy. Tidak terasa diskusinya masih banyak yang mungkin bisa kita elaborasi tentang ekonomi berkelanjutan ini, tetapi waktu membatasi kita. Bapak Ibu, saya tidak akan merangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mari maupun dari Pak Willy tadi, tetapi mungkin yang bisa misi besar yang kita dapatkan adalah ekonomi berkelanjutan itu bukan hanya sekedar cost, tetapi sebuah investasi yang bisa menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru kita yang sangat sayang kalau tidak kita maksimalkan. Demikian saya tutup diskusi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.